Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Saya sendiri Reni Resmiati dari SDN 4 Sukanagara. Saya Cecep Ahmad Hidayat dari SDN 5 Toblong. Saya Siti Nurjanah dari SMPN 1 Punjai. Dan kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya sehat ya. Saya dengar Pak Cecep hari ini akan melakukan proses coaching ya bersama Bu Reni. Iya Bu. Ya, nah di sini saya berperan sebagai observer ya atau pengamat. Nah, sebelum kita Pak Cecep akan mulai proses coachingnya dengan Bu Reni, saya akan bertanya beberapa hal kepada Pak Cecep. Nah, di sini mengenai apa saja yang akan menjadi rubrik penilaiannya. Nah, dalam prinsipnya, prinsip coaching itu kan ada yang pertama ada kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Pak Cecep harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di coaching itu sendiri ya. Nah, saya akan bertanya beberapa hal ya yang akan saya tanyakan kepada Pak Cecep. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang akan Pak Cecep kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti itu mendengarkan aktif Bu, agar saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan umpan balik untuk menggali potensi dari coach itu sendiri. Oh iya, jadi yang akan Pak Cecep pilih yaitu dengan menggalinya dengan mendengarkan yang aktif ya, mendengarkan dengan aktif. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian seperti apa atau tolak ukurnya seperti apa yang ingin Pak Cecep gali dalam proses coaching ini? Tolak ukur yang ingin saya tuju yaitu dalam proses coaching nanti saya ingin melaksanakan proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta secara runtut, di mana ada tujuan dulu, terus identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab gitu Bu. Oh iya, ya tentunya proses coachingnya harus menggunakan alur tirta ya dan rasa juga ya tentunya. Ya. Terima kasih Pak Cecep, mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan Pak Cecep bisa menggali apa yang menjadi kebutuhan dari coaching ya. Selamat melakukan coaching, terima kasih ya Pak Cecep. Silahkan dilakukan prosesnya. Siap Bu, siap. Ya. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Cecep. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik ya Pak Cecep. Bagaimana Pak Cecep? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong tadi Ibu nge-WA saya ya, katanya ada yang perlu dibicarakan tentang apa nih Bu? Iya betul Pak Cecep, sebelumnya terima kasih ya sudah bisa hadir di sini. Tadi saya sudah mengganggu waktunya ya, mohon maaf. Izinkan terlebih dahulu saya pengen curhat sedikit boleh ya? Iya, boleh, ada boleh, permasalahan yang sedikit mengganggu pikiran saya beberapa hari terakhir ini. Gini Pak, saya ada 3 orang siswa di kelas saya yang kalau pelajaran matematika itu cenderung tidak aktif gitu ya, kurang motivasinya gitu. Jadi kalau di kelas itu seperti tidak bersemangat aja gitu Pak. Jadi gimana nih anak yang tidak ini, padahal di pelajaran yang lain itu tidak seperti itu. Oh jadi permasalahan Ibu itu ada 3 orang siswa di kelas Ibu yang tidak aktif di pembelajaran matematika ataupun kurang aktif ya di pembelajaran matematika. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu kenapa siswa tersebut tidak aktif? Setelah saya melakukan tanya jawab, saya observasi juga ke anak yang 3 ini, ditanya dengan baik-baik dengan pendekatan yang personal gitu ya. Kamu kenapa kok bisa seperti ini? Jawabannya ya sambil malu gitu, sambil
Bu atuh cenah ada kalau Sunda nama cenah bosen, Bosen. boring, rarese cenah pelajaran Iya. matematika jadi abi teh kalah tunduh dan lain sebagainya. Ya mungkin itu permasalahannya ada kebosanan antara ketidakpahaman juga gitu. Akhirnya mereka tidak termotivasi jadi tidak aktif di kelasnya. Jadi memang ya pembelajaran matematika ini lumayan susah kalau di tingkat SD Bu ya menurut Iya, kebanyakan siswa-siswa kita itu ya. Hmm. Tujuan Ibu nih inginnya seperti apa nih Bu? Saya ingin siswa khusus untuk yang 3 siswa ini seperti biasa gitu, bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik gitu, dengan aktif, karena tugas pun mereka yang bertiga ini kadang dikasih PR tidak mengerjakan, di pelajaran tugas di kelas pun mengerjakan kadang tidak benar gitu karena kurang konsentrasi, kurang motivasi, akhirnya mungkin pemahaman mereka juga tidak tercapai, dan ketika diberikan tugas itu akhirnya jawabannya pada salah gitu. Iya. Pak begitu. Jadi kurangnya minat dari mereka ya. Iya, Ibu ingin ingin bagaimana? mereka aktif kembali gitu seperti di pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi bagaimana siswa tersebut itu supaya bisa aktif seperti Iya. teman-temannya ataupun di pembelajaran-pembelajaran yang lainnya Yang gitu ya Bu. lainnya, betul. Ini Bu, kondisi sekarang nih kalau di rank ya, kalau dari 1 sampai 100 Ibu ada di posisi berapa nih anak-anak tersebut? Kalau saya nilai mungkin saat ini baru di 60 ya, khusus 60. untuk yang anak yang 3 ini gitu. Iya, iya. Saya merasa belum berhasil secara maksimal untuk pembelajaran yang 3 ini gitu ya. 60 ya, 60. Kalau kondisi ideal nih menurut Ibu yang ingin Ibu capai dari ketiga siswa tersebut di berapa Bu? Kalau idealnya sih saya pengen sempurna sih 100, 100. tapi kalaupun tidak 100 ya minimal 80 atau Iya 90. 80 ya, tapi Iya. akan ada usaha ya Bu ya. Betul. Usaha. Nah, berarti kan tadi anak-anak tersebut ini kalau digambarkan ya oleh Ibu itu ranknya ada di 60 dan Iya. Ibu ingin mencapainya di rank 90 ya. Iya, betul. 90. Tentu untuk mencapai tersebut kan ada upaya-upaya yang harus dilaksanakan Bu ya. Kira-kira nih upaya yang ingin ataupun akan Ibu laksanakan untuk mencapai rank tersebut apa Bu kira-kira? Mungkin karena ini penyebabnya itu mungkin salah satunya kembali lagi ke diri saya. Saya harus introspeksi mungkin apa yang menyebabkan mereka menjadi bosan, apa penyebab kebosanan dan ketidakaktifan mereka di kelas. Mungkin salah satunya ada kata tadi saya di garis bawahi, bosan. Berarti apakah metode pembelajaran yang saya sampaikan di pelajaran matematika ini kurang menarik gitu ya. Nah, di situ saya mungkin akan mencari lagi metode pembelajaran yang pelajaran matematika yang lebih menarik sehingga tidak adanya rasa bosan dari siswa-siswi saya nantinya. Jadi Ibu akan Yang pertama melakukan akan mencari metode-metode pembelajaran yang baru yang lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua mungkin saya akan bertanya ke rekan sejawat ataupun ke ahli ya. Karena saya ini basically adalah sarjana pendidikan sekolah dasar, berarti saya itu kalau disebutnya itu ibaratnya guru borongan ya, tidak spesialis guru matematika. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan bertanya ke guru yang lebih spesialis pelajaran matematika, apakah itu ke guru mapel matematika di SMP atau di SMA, agar saya nanti punya referensi apa sih metode yang lebih cocok untuk pelajaran matematika di tingkat jenjang sekolah dasar. Selanjutnya mungkin selain yang dua itu saya juga akan melihat atau searching mempelajari video-video pembelajaran yang ada di YouTube ataupun di PMN. Iya. Jadi tadi Ibu ada tiga hal yang akan Ibu lakukan ya untuk melakukan upaya dalam mencapai rank 90 tadi. Yang antaranya tadi Ibu melakukan refleksi dulu gitu ya, untuk kemudian Ibu memilih metode yang tepat untuk anak tersebut. Yang kedua akan melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan guru-guru matematika di sekolah yang lain ya. Dan yang ketiganya akan melihat video-video pembelajaran. Tentunya kan Ibu ini aktif ya sekarang di sosmed ya. Juga ini TikToker juga ya Ibu ya sekarang ya. Karena bagaimanapun ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari manapun, yang Ya, penting betul. tujuannya itu positif. Selama itu untuk kebaikan
dari manapun, telur ayam aja dari itu ya, Iya. dari ya. Satu lagi Pak Cecep saya tambahkan gitu ya, ada tambahannya. Mungkin karena tadi yang saya garis bawahi itu kata boringnya gitu ya, bosan, kata bosannya, mungkin saya harus lebih banyak memberikan ice breaking di jeda-jeda waktu atau di jam-jam rawan yang udah pada lelah atau ngantuk gitu ya, saya akan tambahkan lagi lebih banyak ice breaking. Iya, Jadi ada 4 bagus. langkah yang akan saya tempuh. Luar biasa. Yang terakhir itu ada ice breaking ya, Iya. yang akan ibu lakukan supaya untuk mengatasi jenuhnya. Betul. Jadi kira-kira dari 4 tadi upaya yang ibu pilih, kira-kira yang akan ibu pertama lakukan yang mana terlebih dahulu? Ya, tentu yang pertama sesuai tuntutan dari yang tadi saya sampaikan, dia harus merefleksikan dulu ya. Ini kesalahannya ada di saya, mungkin metodenya kurang tepat, makanya mereka menjadi boring. Saya harus segera mencari solusi bagaimana mencari metode yang lebih menarik untuk mereka. Kemudian selanjutnya saya bertanya, untuk mengetahui metode yang tepat itu saya bertanya ke ahli ataupun dari YouTube tadi. Iya. Jadi semuanya akan dilaksanakan ya Bu ya. Jadi secara runtut gitu ya, secara runtut akan dilaksanakan. Kira-kira kapan Ibu rencana akan dilaksanakannya? Kalau untuk tahapan yang nomor 3 tadi ya, kita mencari video pembelajaran inspirasi itu dari YouTube, nanti malam juga bisa Pak. Bisa. So, Iya, karena itu mudah diakses ya Bu iya ya. betul. Nih untuk tadi kan Ketiga. Ya, Pak Cep, alhamdulillah ya. Sudah beres Iya, tadi sudah, Bu. coachingnya. Sudah, Bu. Bagaimana perasaannya setelah coaching? Alhamdulillah Bu, jadi lega gitu karena saya bisa membantu coach ataupun teman saya itu Bu Reni tadi Iya. dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya gitu. Iya, sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah Ibu. Ya, pasca supervisi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya Pak Cecep ya. Di antaranya yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaiannya apa saja gitu Pak Cecep ya. Nah, tentu tadi kalau saya di praobservasi gitu ya, Iya. prasupervisi, saya menyebutkan indikator keberhasilannya yaitu mendengarkan secara aktif, dan saya alhamdulillah merasa tadi dalam pelaksanaan coaching sudah melaksanakan mendengarkan secara aktif sehingga saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan ataupun umpan balik untuk menggali potensi dari coach itu sendiri. Selain itu juga saya selain indikator yang sudah disebutkan tadi, mendengarkan secara aktif, saya juga mencoba hadir ataupun present kehadiran secara penuh, bagaimana saya pandangan mata saya tidak kabur ataupun tidak melihat kemana-mana gitu ya, melihat seorang coach supaya mereka juga saat coach itu sendiri saat berbicara merasa didengarkan gitu. Dan selanjutnya saya juga berupaya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi ataupun kompetensi dari coach itu sendiri. Selain itu juga saya mencoba menerapkan alur tirta dalam pelaksanaan coaching itu sendiri, di antaranya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen kepada ataupun tanggung jawab kepada coach dalam melaksanakan rencana aksinya. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi meskipun tadi pengembangan kompetensinya Pak Cecep hanya mendengarkan dengan aktif, tapi bagus sekali ya, luar biasa Pak Cecep telah menerapkan ketiganya. Jadi ada yang kehadiran penuh juga terpenuhi, terus mengajukan pertanyaan berbobot juga dilakukan. Jadi intinya semuanya dilakukan dengan baik dengan berdasarkan tahapan tirta dan rasanya juga ya Pak Cecep ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu ada beberapa hal ya yang akan saya sampaikan. Ada beberapa tadi dalam kegiatan observasi saya mencatat beberapa hal ya Pak Cecep ya. Di antaranya di sini Pak Cecep telah memiliki prinsip coach ya. Nah, di antaranya ada kemitraan. Tadi Pak Cecep dengan melakukan coaching bersama Bu Reni itu adanya kemitraan. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, tidak terkesan seperti menggurui ya, tapi mitra. Jadi serasa sama, jadi memberikan informasi atau memberikan solusinya secara sama-sama, jadi setara.
Yang selanjutnya ada proses kreatif. Jadi kreatif, jadi Pak Cecep bisa menggali supaya Bu Reni itu lebih kreatif dan berpikir dengan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya memaksimalkan potensi ya. Jadi apa yang menjadi potensi Bu Reni bisa digali dengan baik oleh Pak Cecep. Juga tadi melakukan alur tirtanya juga dilakukan, terus dengan membuat pertanyaannya juga dengan tahapan rasa ya. Jadi bagus sekali ya, luar biasa Pak Cecep sudah melakukannya dengan baik ya. Selanjutnya yang terakhir ya Pak Cecep ya, ini apa ya, setelah tadi Pak Cecep prinsip coachnya sudah ada ya, terus dilakukan dengan baik juga, tapi sebagai manusia ya, ini apa sih yang ingin dicapai setelah ini, yang lain gitu ya, selain yang tadi pastinya ada ya yang ingin dicapai, apa saja gitu. Jadi yang ingin dicapai ataupun yang ingin saya tingkatkan ya Bu dalam pelaksanaan coaching, saya Iya. ingin lebih baik lagi gitu ya, karena saya menyadari ini banyak kekurangan gitu Bu. Apalagi mungkin di proses coaching saya kadang-kadang terfokus kepada alur tirta, jadi berpikirnya itu alurnya gitu tanpa memikirkan pertanyaannya seperti apa gitu, yang mungkin harus saya kembangkan untuk selanjutnya, yaitu bagaimana saya mengupgrade diri saya itu untuk lebih baik lagi. Diantaranya saya banyak membaca referensi-referensi tentang coaching ataupun melihat video-video tentang coaching, dan tentunya saya harus sering berlatih berkomunikasi agar komunikasi saya itu bisa lebih lancar dan lebih baik lagi, sehingga proses coaching yang akan saya laksanakan itu benar-benar terasa oleh coachingnya dan juga dapat dirasakan dampaknya khususnya oleh teman-teman guru di sekolah saya gitu. Oh iya, jadi refleksi itu penting ya Pak Cep ya. Refleksi dan upgrading diri itu ya sangat penting. Ya, terima kasih Pak Cecep ya. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di supervisi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Cece. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Cece kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Bu Reni sekarang mau melaksanakan coaching ya? Iya betul Ya. Kak Cece. Ya Ibu, saya sekarang mungkin bertindak sebagai pengamat ataupun observer yang akan melihat proses berjalannya coaching nanti yang akan Ibu laksanakan dengan coach Ibu, yaitu Ibu Siti. Iya betul. Sebelum melaksanakan coaching itu sendiri, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu selaku coaching terkait rubrik penilaian. Yang pertama yaitu memiliki prinsip seorang coach, di mana ada 3 hal yang kita sudah memahami dan mengetahui. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selanjutnya yaitu kompetensi inti dari coaching, yang meliputi present ataupun kehadiran penuh, yang selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Ibu. Dan selanjutnya jangan lupa juga Ibu nanti dalam melaksanakan coaching jangan lupa menggunakan alur tirta, yang mana kita sudah mengetahui bahwa alur tirta itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu, sebelum Ibu melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira nih Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak Caca, terima kasih. Dari ketiga kompetensi yang ingin saya sampaikan, saya kembangkan, saya lebih fokus di yang pertama itu presence, yaitu kehadiran penuh. Karena dengan kehadiran penuh, dengan mendengarkan segala permasalahan dan keluhan dari coach saya nanti Ibu Siti, diharapkan saya bisa betul-betul memahami dan bisa menggali potensi ide-ide kreatif dari Ibu Siti sendiri, sehingga nanti harapannya Ibu Siti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Luar biasa ya Bu. Nah, tadi Ibu memilih untuk potensi yang ingin dikembangkannya yaitu present ataupun kehadiran penuh. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu nih, pertanyaan
terakhir mengenai indikator ketercapaian. Untuk tolak ukur seperti apa yang ingin Bu Reni tuju dalam proses coaching ini sendiri? Untuk indikator ketercapaian di coaching saya ini, yang pertama yang menjadi patokan saya adalah dengan menggunakan alur cerita yang runtut dan baik ya. Ada tadi tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga diharapkan dengan alur cerita yang runtut tersebut saya dapat menggali ide-ide dari coach saya Ibu Siti, sehingga dapat ya tadi itu ya menemukan segala solusi untuk permasalahan yang Ibu Siti hadapi. Ya, baik Ibu, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar ya. Amin, amin. Ya, selamat melaksanakan Ibu. Ya, terima kasih Ya, Pak Cece. ya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu Siti sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Iya. Tidak akan lama lah, sekitar 10 sampai 15 menit. Iya. Baik, Bu Siti, untuk pertemuan kita kali ini apa nih yang akan Ibu Siti sampaikan? Gini Bu, jadi ini saya akan ngobrol-ngobrol sama Ibu terkait permasalahan yang ada di sekolah ya. Saya itu punya permasalahan di kelas tentunya. Jadi tujuan saya gitu yang ingin disampaikan ke Ibu, saya ingin bicara tentang permasalahan saya itu ada anak ya di kelas saya yang sulit memahami pelajaran, khususnya saya kan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Iya, Jadi anak itu sulit memahami gitu. Itu yang ingin saya obrolkan. Ya, baik. Jadi tujuan Ibu ini bagaimana mengatasi anak yang tidak konsentrasi dalam mata pelajaran bahasa Inggris, begitu ya? Iya, iya. Jadi sulit memahami gitu. Sulit memahami, mengatasi anak yang sulit memahami pelajaran bahasa Inggris. Iya, betul. Baik, Khususnya itu di kelas 8. di kelas gitu. 8. Baik. Setelah Bu Siti tadi menyampaikan tujuan, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kenapa anak tersebut susah gitu memahami pelajaran bahasa Inggris? Ya, menurut saya itu ya, ini hanya asumsi gitu ya, Ya. asumsi saya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kendala atau latar belakang kenapa sih anak itu sulit memahami mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama karena bahasa Inggris itu bahasa asing. Yang keduanya berbagai latar belakang orang tua juga itu mempengaruhi. Yang selanjutnya kurangnya minat. Jadi anak itu khususnya di daerah ya, karena sekolah saya itu termasuk di daerah perkampungan, jadi minat anak itu untuk ke bahasa Inggris itu kurang ya, jadi sangat kurang. Betul, Itu. betul. Karena asumsinya kalau di daerah mungkin di situ jangankan untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja mungkin masih agak-agak Iya, kesulitan betul. ya. Ya seperti itu. Iya, baik. Dari kesulitan atau permasalahan yang Bu Siti sampaikan barusan, lalu kondisi ideal seperti apa yang Ibu Siti harapkan? Ya, kondisi idealnya ya anak itu bisa memahami, terus bagaimana saya melihatnya dengan cara mengevaluasi. Jadi ada evaluasi anak itu nilainya bagus, terus kemampuan secara skillnya juga ada. Ya itu ya idealnya seperti itu ya. Ya, keinginan Bu Siti itu seperti itu ya. Iya betul. Nah, dari keinginan yang ingin dicapai oleh Bu Siti tersebut, untuk merefleksikan sekarang ini karena dinilai belum berhasil, mungkin ya keinginan Iya, itu belum betul. tercapai, betul kan Bu Siti? Betul, betul. Kalau saya tanya nih, posisi Bu Siti kalau di rating nih ada di posisi angka berapa nih antara 10 sampai 100? Kalau menurut saya sih karena kondisinya seperti ini, ya kondisi sekarang berada di level 5 Bu, 50 ya. 50 ya, jadi masih jauh dari harapan. Iya, Kalau harapan betul. Bu Siti itu ingin dinilai berapa? Kalau harapan saya sih tidak muluk-muluk karena ini di daerah, paling saya ingin menaikkan ratingnya jadi 70 saja sudah 70, bagus Bu ya. Sudah uyuhan gitu Iya, ya. betul. Sudah insya Allah memenuhi standar ya untuk pelajaran Iya. bahasa Inggris. Nah,
untuk mencapai keinginan Bu Siti tersebut tentunya harus ada upaya ya, Betul. harus ada langkah-langkah yang Ibu Siti ambil bagaimana bisa merubah nilai dari 50 itu menjadi 70. Kira-kira upaya atau langkah-langkah apa coba yang akan Ibu laksanakan, akan Ibu lakukan dalam upaya mencapai nilai 70 tersebut? Iya, ada beberapa upaya yang akan saya lakukan, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya saya membuat diskusi kelompok, terus adanya menggunakan aplikasi Quizzes juga bisa ditambahkan. Terus saya juga akan membuat slide-slide IT seperti PowerPoint juga. Itu akan saya lakukan, mudah-mudahan bisa mencapai keinginan saya tadi, menaikkan dari 50 jadi 70. Iya, baik Bu Siti. Kedengarannya lebih menarik ya. Kalau saya menjadi siswa Bu Siti itu akan sangat interest ya, karena ada tampilannya secara teknologi yang mungkin akan lebih menarik perhatian siswa-siswa Bu Siti nantinya ya, mudah-mudahan. Ya. Oke, selanjutnya siapa saja yang nanti bisa membantu rencana aksi Ibu Siti tersebut agar bisa tercapai dengan baik? Ya, tentunya banyak beberapa pihak ya yang saya butuhkan gitu ya, untuk membantu ketercapaian apa yang saya inginkan tadi ya. Di antaranya dari pihak sekolah gitu, dari atasan, terus rekan sejawat juga. Saya membutuhkan dorongan dan bantuan dari semua pihak gitu. Dari semua pihak Ya, yang ada di betul. sekolah Ibu Siti tentunya ya. Ya. Baik, tadi sudah ada orang-orang yang dirasa dapat membantu rencana aksi Ibu Siti. Selanjutnya untuk melaksanakan hal tersebut butuh berapa lamakah Ibu Siti? Rencananya saya mungkin 1 semester gitu. 1 semester Iya. ya. 1 semester cukup? Ya, 1 semester dirasa cukup karena saya kan nantinya akan ada evaluasi secara berkala gitu ya. Jadi kan adanya evaluasi baik dari segi misalkan penilaian ulangan harian, terus mingguan, semester, sampai penilaian akhir semester ya. Iya, Jadi betul. saya pikir itu 1 semester cukup. Cukup ya, baik, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Lalu kapan nih mau dimulainya rencana ini, Ibu Siti? Iya, rencananya saya akan mulainya di minggu depan. Di jam pelajaran saya, setiap jam pelajaran saya akan memulai apa yang saya rencanakan tersebut. Baik, kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu laksanakan agar rencana ini dapat tercapai dengan maksimal dan dengan sebaik-baiknya? Tentunya dengan berkesinambungan ya. Jadi saya akan melakukan hal tersebut secara Continue ya. berkesinambungan secara terus menerus gitu Bu. Selain berkesinambungan mungkin ada kolaborasi juga ya Iya, dengan tentunya. rekan, karena ini sifatnya berkolaborasi dengan tadi itu ya, kepala sekolah, dukungan dari guru-guru juga, kemudian tanggung jawab juga ya. Iya. Karena kalau tidak ada tanggung jawab mungkin nanti tidak akan ada hubungan yang apa ya, ketercapaiannya itu kalau satu sama lain tidak terhubung gitu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu rencanakan dapat tercapai dengan baik dengan semua komitmen yang tadi itu ya. Iya, Berkesinambungan, berkelanjutan, kemudian bertanggung jawab dan kerjasama kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah Ibu Siti. Baik, selain pihak-pihak yang ada di sekolah, adakah pihak lain yang Ibu Siti butuhkan dukungannya selain yang tadi Ibu Siti sampaikan? Kalau Apakah itu dari orang tua atau pihak masyarakat, tokoh? tentunya ada ya, dari orang tua juga melalui komite sekolah. Tentunya dibutuhkan juga dukungan agar ketercapaian pembelajaran itu bisa tercapai dan terlaksana dengan baik gitu. Iya, baik, terima kasih Bu Siti. Jadi tujuan kita hari ini itu mencari solusi bagaimana membuat siswa-siswi Bu Siti di kelas 8 yang kurang aktif dalam memahami pelajaran bahasa Inggris ya. Solusinya tadi sudah ada, kemudian waktu pelaksanaannya juga sudah
ditentukan nanti 1 semester ya, dan akan Iya. dimulai bulan depan. Minggu depan. Minggu depan ya, maaf, minggu depan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu Siti Iya, rencananya, terima kasih, dan Bu. dapat menaikkan rating yang dari 50 itu menjadi 70 ya. Iya. Ini adalah sebentuk usaha kita ya, mudah-mudahan tercapai. Adakah pertanyaan lain atau masalah lain yang ingin Ibu Siti sampaikan? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya harapannya nanti di kemudian hari setelah Ibu nanti melaksanakan rencana aksinya, kita ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, Ya, Bu, kita dapat pastinya. berbincang lagi. Baik Bu Siti, terima kasih untuk kesempatan pertemuan kita kali ini. Terima kasih ya. Ya. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Reni, tadi Ibu sudah selesai ya melaksanakan coaching dengan Ibu Siti. Iya, alhamdulillah Pak. Bagaimana sekarang perasaannya setelah melaksanakan coaching, Bu? Alhamdulillah lega sekali ya, karena salah satu tugas kami mungkin ya selalu harus memberikan harus mencari solusi atas setiap permasalahan yang kami hadapi, dan dengan coaching ini alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan dengan Ibu Siti, dan alhamdulillah pada akhirnya kami berdua gitu, khususnya Bu Siti yang memiliki permasalahan, mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, luar biasa sekali ya, Bu. Ini saat tadi Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Siti, indikator ketercapaian seperti apa yang sudah Ibu laksanakan? Sesuai dengan tadi di wawancara, di praobservasi, indikator yang ingin saya capai itu adalah present ya, bentuk kehadiran penuh. Saya pada saat proses coaching tadi berusaha untuk menghadirkan penuh diri saya sebagai coach, bagaimana bisa mendengarkan segala permasalahan yang Ibu Siti rasakan. Kemudian dengan kehadiran penuh saya itu, saya bisa merangsang dan memotivasi Bu Siti sendiri agar dapat bisa merefleksikan dan mencari solusi-solusi sendiri bagaimana mengatasi permasalahan yang Ibu Siti hadapi. Ya, Ibu, luar biasa sekali ya. Tadi berarti tercapai ya indikator Insya yang tadi Allah, Ibu ya. diinginkan itu tercapai saat Kehadiran melaksanakan penuhnya coaching. ini. Iya. Ya Ibu, setelah tadi saya melihat mengobservasi Ibu saat melaksanakan coaching dengan Ibu Siti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang tadi sudah saya laksanakan saat Ibu melaksanakan coaching. Di antaranya yaitu dalam pelaksanaan coaching, Ibu sudah terlihat memiliki prinsip sebagai seorang coach, di mana diantaranya Ibu menunjukkan kemitraan, sangat terlihat sekali di sana tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, tidak terkesan menggurui. Jadi Ibu dalam pelaksanaan coaching terus menggali potensi ataupun solusi dari permasalahan Ibu Siti sendiri. Yang selanjutnya proses kreatif, tentu Ibu tadi dalam melaksanakannya ada beberapa pertanyaan yang dapat menggali Ibu Siti, proses yang sangat kreatif sekali sudah terlihat dan memaksimalkan potensi. Ini sangat terlihat sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada Ibu Siti, itu dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Ibu Siti. Selanjutnya kompetensi inti dari coaching itu sendiri, diantaranya present ataupun kehadiran penuh. Saya dapat melihat dari pandangan mata saat Ibu melaksanakan coaching itu tidak kabur ataupun kemana-mana. Ibu terus fokus melihat Bu Siti gitu ya. Upaya Ibu untuk hadir sepenuhnya dalam pelaksanaan coaching itu sangat terlihat sekali. Yang selanjutnya mendengarkan aktif, bagaimana Ibu tadi mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik pertanyaan-pertanyaan yang berupa umpan balik untuk menggali potensi Ibu Siti. Yang selanjutnya pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa gitu ya. Jadi Ibu tadi sudah sangat terlihat sekali pertanyaan-pertanyaannya berbobot tanpa terkesannya itu menyudutkan ataupun hal-hal yang lainnya. Dan tentunya tadi juga saya melihat dalam alur percakapan yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana dalam proses coaching tersebut tujuannya terlihat, identifikasinya terlihat, terus rencana aksinya Ibu juga lontarkan gitu untuk melihat rencana aksi Ibu Siti, dan Ibu juga menanyakan komitmen dari Ibu Siti sendiri sebagai bentuk tanggung jawab
eh, Koci ataupun Bu Siti dalam melaksanakan rencana aksinya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan yang tadi terkait penilaian. Untuk selanjutnya nih Bu, setelah Ibu melaksanakan coaching ini nih, tentu kan kita sebagai manusia pasti ada merasa kekurangan ataupun yang lainnya gitu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Kak Caca, mungkin yang sedikit harus saya lebih aware gitu ya, harus bukan sedikit sih, banyak ya, ditingkatkan lagi, yaitu dalam hal mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide kreatif dari si coaching itu sendiri, dari Ibu Siti sendiri. Karena dengan pertanyaan yang berbobot tersebut, maka Ibu Siti ataupun coach-coach yang lainnya nanti diharapkan bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu kompetensi dalam membuat pertanyaan yang menggali potensi itu adalah yang harus saya lebih tingkatkan lagi gitu ya. Jadi meskipun pada saat ini mungkin kata Pak Cecep tadi sudah berhasil, sudah ada, sudah bagus, tapi tetap gitu ya, karena permasalahan itu akan lebih kompleks lagi, beda coach akan beda permasalahan. Oleh karena itu saya harus tetap upgrade diri, harus tetap bisa memperbaiki lebih baik lagi teknik coaching saya nanti ke depannya agar bisa lebih berkualitas, lebih baik lagi. Iya, iya. Jadi Ibu bagaimana Ibu bisa mengupgrade diri ya, kemampuan terutama di membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya ya. Yang mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Ibu bisa memperbaiki lebih baik lagi ya, dan dapat berguna untuk teman-teman ataupun bawahannya gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin untuk sesi pasca supervisi dicukupkan sekian. Terima kasih Bapak ya. Ya. Terima kasih sekali Ya, lagi Ibu. atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai. berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik lagi. Baik, sebelum kita memulai nanti coaching Bu Siti, saya di sini berperan sebagai pengamat ya atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Siti nanti. Sebelum melaksanakan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama terkait rubrik penilaian ya, seperti biasa ya. Saya harapkan nanti Ibu Siti bisa memiliki prinsip seorang coach ya, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, selain itu juga saya harapkan nanti Ibu Siti bisa memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi ada presence atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya, dengan teknik rasa tentunya. Dan jangan lupa ya, dalam praktik coaching nanti Bu Siti menerapkan alur tirtanya dengan baik ya. Adapun alur tirta tersebut terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu. Baik Bu Siti, sebelumnya saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan ya, sebelum coaching nanti Ibu dengan coachingnya ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Siti kembangkan? Kan tadi ada 3 ya, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, yang mana yang akan Ibu kembangkan di proses coaching nanti? Baik, terima kasih Ibu Reni. Saya akan melakukan coaching ya, praktek coaching ini. Yang akan saya kembangkan itu ada 2. Yang pertama ada mendengarkan dengan aktif, dan selanjutnya saya akan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang akan saya kembangkan. Baik, dari 2 kompetensi tadi ya, yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira yang mana yang lebih spesifiknya yang akan Ibu Siti kembangkan dari 2 kompetensi yang barusan itu? Yang akan saya lebih spesifik untuk digali, yaitu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya kembangkan, yang akan saya gali agar bisa menggali kemampuan dari coaching.
Baik, yang terakhir ya Bu Siti, pertanyaan ketiga mengenai indikator ketercapaian. Tolak ukur seperti apa yang nanti ingin Ibu Siti tuju dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilannya yang pertama itu coach bisa menggali apa yang menjadi potensi dari dirinya, terus bisa mengembangkan kompetensi yang dari coach itu sendiri. Itu yang akan saya gali. Oh ya, tentunya dengan jangan lupa tirtanya juga ya. Iya. Kemudian nanti ide-ide yang dari coachingnya juga digali ya dari tirta tersebut. Baik Ibu Siti, sepertinya itu saja yang saya ingin tanyakan sebelum nanti Ibu Siti praktek coaching. Silahkan selamat melaksanakan coachingnya bersama coaching nanti, semoga lancar ya Bu Siti ya. Ya, terima kasih. Demikian dari saya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Mbak Cecep. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah, ya sehat. Di sini ngomong-ngomong Pak Cecep akan ada yang disampaikan ya dari Iya saya. Bu, kebetulan nih saya kan sekarang baru tahun pertama mengajar di kelas 5 Bu ya. Dan kebetulan di kelas saya itu ada salah satu siswa yang memang kurang aktif gitu. Jadi ada rasa trauma. Dia itu kalau secara kelompok dia tidak bisa berkelompok dengan orang lain gitu Bu. Sehingga saya perlu ada teman ngobrol ataupun mencari solusi dari permasalahan ini Bu. Oh iya, jadi tujuannya apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Cecep? Tujuannya siswa yang tadi itu, yang satu orang itu ya yang tidak bisa berbaur dengan orang lain, ingin supaya anak tersebut itu bisa berbaur dengan orang lain gitu dan bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya Bu. Oh iya, jadi di sini ada siswa ya, salah satu siswa di kelas Pak Cecep yang dia itu sifatnya menyendiri gitu, jadi Iya. tidak bisa bergaul aktif dengan Dengan teman-teman yang lain. Nah, kira-kira idealnya seperti apa sih? Idealnya itu ya siswa itu bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya dan juga ketika ada pertanyaan ataupun hal-hal dalam pembelajaran dia juga turut berpartisipasi aktif gitu Bu. Oh iya iya. Di sini tadi kan Pak Cecep sudah menyampaikan ya beberapa hal. Nah, menurut Pak Cecep, apakah Pak Cecep sudah melakukan upaya-upaya agar siswa tersebut bisa berperan aktif dan berbaur dengan teman-temannya itu? Iya Bu, ada beberapa upaya yang saya lakukan, diantaranya menjalin komunikasi dengan orang tua walaupun belum terlalu intens gitu ya. Iya. Di awal pembelajaran saya pernah berkomunikasi dengan orang tuanya, ternyata dia ada rasa trauma gitu Bu saat dulu dia lagi disunat. Kan dulu mah kalau disunat teh nggak seperti sekarang pakai laser ya, Iya, ataupun di itu dulu kan dipegang, jadi dia ada rasa trauma gitu. Yang kedua, saya dalam upaya di sekolah bagaimana mensosialisasikan gitu kepada teman-temannya harus bisa bergaul dengan siapapun gitu supaya tidak ada membuli ataupun apa, karena saya mendengar dari guru-guru sebelumnya anak tersebut ketika di kelas 4 di kelas sebelumnya itu suka dibully gitu Bu karena tidak bisa bergaul dengan temannya gitu. Oh, jadi sudah ada upaya ya yang Iya. dilakukan oleh Pak Cecep. Tadi ada 2 upaya ya. Iya. Mulai dari menghubungi berkomunikasi Iya. dengan orang tua, terus ada upaya-upaya lain seperti ke anak, ke teman-temannya Iya, supaya ke anak. tidak ada Yang bully membuli, ya, ya. ya. Jadi sudah ada upaya dari Pak Cecep Iya. gitu. Apakah upaya-upaya tersebut sudah efektif? Kalau efektif lumayan cukup efektif juga Bu, walaupun kalau di ranknya gitu ya belum 100% gitu ya, upaya tersebut masih terlihat anak tersebut itu masih suka terdiam, belum bisa berbaur dengan kelompok yang lainnya. Saya upaya yang pernah saya lakukan juga di kelompok itu dikelompokkan dengan teman-teman perempuan gitu Bu. Ya. Kalau itu kan anaknya laki-laki gitu, jadi dia bersama kelompok-kelompok yang sebelumnya kelompok perempuan itu bisa berbaur, tapi saya belum mencoba melakukan ataupun
mengalihkan kelompok dengan yang lain gitu. Oh iya iya. Jadi sudah ada upaya dan Iya. nah yang selanjutnya kira-kira rencana kedepannya apa sih yang ingin Pak Cecep terapkan gitu supaya anak itu lebih bisa jadi ada keberhasilan dari apa yang Pak Cecep upayakan itu. Yang pertama mungkin yang saya akan lakukan gitu ya, kalau tadi kan menjalin komunikasi namun belum Iya. intens gitu ya, akan lebih intens lagi dengan orang tuanya, karena saya memahami juga bahwa pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh saya sendiri gitu di Iya sekolah, betul. melainkan saya harus juga berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tuanya. Yang selanjutnya saya akan sering menggunakan game-game interaktif gitu supaya dia juga tertarik untuk bisa aktif di kelas gitu Bu. Oh iya, jadi sudah ada beberapa rencana ya yang Iya. akan Pak Cecep kembangkan dan akan Pak Cecep terapkan. Nah kira-kira kapan akan diimplementasikannya? Minggu hal depan tersebut? Bu. Oh iya minggu depan ya. Minggu depan di Di sekolah. di sekolah ya di jam pelajaran Iya. ya soalnya Pak Cecep itu kan berkelas. Ya. Iya. Nah itu kan sudah ada rencana dan sudah ada minggu depan gitu ya Iya. mau diimplementasikan. Mudah-mudahan ya berhasil. Amin. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi dan mudah-mudahan itu efektif bisa Iya. dilaksanakan. Terima kasih Pak Cecep ya. Bagaimana Iya, Bu. sekarang perasaannya? Ya perasaan saya sekarang sudah lebih lega gitu Bu, lebih plong, karena memang yang saya butuhkan mungkin ada teman ngobrol yang sefrekuensi dengan saya gitu. Iya. Sehingga saya juga bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya itu sendiri gitu Iya. Bu. Terima kasih Bu ya. Ya mudah-mudahan ya di tadi kan ada minggu depan. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya saya ingin mendengarkan cerita-cerita Pak Cecep bahwa itu sudah berhasil. Iya Pak. Siap, Terima Bu. kasih Pak Cecep. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi Iya selanjutnya. Bu. Iya. Baik Bu Siti, gimana coachingnya sudah beres? Alhamdulillah Bu, coachingnya beres dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah baik. Izinkan terlebih dahulu ya, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan pasca supervisi barusan ya. silakan, Bu Bu. Siti lakukan coaching bersama Pak Cecep ya. Iya. Baik, pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Siti tadi? Oh, iya. Tadi kan yang akan saya kembangkan ke Ibu di pas praobservasi sudah Ya, betul. dijelaskan bahwa yang akan saya kembangkan ke coaching itu yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kedua itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan ya dengan menggunakan alur tirta. Nah, dengan menggunakan alur tirta yang pertama yaitu tadi menanyakan tujuannya dulu, apa yang ingin dituju dengan kegiatan coaching saya bersama Pak Cecep tersebut. Yang selanjutnya mengidentifikasi, ya saya sudah mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya rencana aksi, saya juga menanyakan dan menggali apa sih rencana yang akan dilakukan oleh Pak Cecep tadi. Yang terakhir itu menanyakan tanggung jawab, tentunya harus ada tanggung jawab dari apa yang direncanakan, dari apa permasalahan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi intinya saya sudah melakukan apa yang ingin dikembangkan kepada coaching itu Bu. Baik, terima kasih Bu Siti. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa catatan ya Ya. dari hasil observasi tadi yang coaching Ibu Siti laksanakan bersama Pak Cecep. Di catatan saya ini untuk rubrik penilaiannya yang 3 itu ya, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kalau saya telaah, alhamdulillah semuanya sudah ada ya. Di Siti sudah mengusung kemitraan bersama Pak Cecep, ada tadi tidak ada jeda atau tidak ada batasan gitu ya, kemitraannya ada, tidak memandang lebih tinggi atau lebih rendah, semuanya berjalan dengan setara ya. Kemudian dari proses kreatifnya Ibu Siti tadi sudah
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup memotivasi sehingga Pak Cece sebagai coach dapat terangsang gitu ya, apa yang menjadi permasalahannya itu menemukan solusinya, kemudian yang terakhir itu memaksimalkan potensi dengan tadi itu ya alur tirta tersebut. Alhamdulillah pada akhirnya Pak Cecep dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang menjadi permasalahan beliau selama ini dan menemukan solusinya dengan maksimal gitu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan bersama coach Ibu Siti ya Pak Cece. Iya, yang akan saya kembangkan yaitu untuk di kemudian hari yaitu peningkatan kemampuan coaching ya. Saya ingin meningkatkan supaya kemampuan coaching saya itu meningkat gitu. Jadi tidak dengan cara berlatih gitu ya, dengan cara berlatih atau melihat video referensi dari berbagai sumber juga, terus dari apa saja, supaya kemampuan coaching saya lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi, itu yang akan saya tingkatkan gitu. Baik Bu Siti, terima kasih ya. Meskipun Bu Siti saya anggap sudah cukup baik, sudah baik gitu ya, tapi tetap ya kita harus senantiasa mengupgrade diri. Saya Iya, betul. tambahkan lagi ya, tadi belum saya sampaikan ya, satu hal yang belum tersampaikan mengenai kompetensi inti dari coaching yang 3 itu ya, presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu juga semuanya sudah ada pada diri Bu Siti sebagai coach dalam proses coaching tadi yang dilaksanakan dengan Pak Cecep ya. Jadi tetap semangat Bu Siti Ya, ya, terima tetap, kasih Bu. terus belajar meningkatkan kompetensi coachingnya supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Terima Iya, kasih. terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan di Pasca Supervisi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Bu Siti ya. Iya, Terima betul. kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.